menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad, umat yang selalu dirindukan oleh Nabi, umat yang dimana qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, idza yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlih la'ajidu ala maha fi qalbi. Apa kata Nabi? Andaikan salah satu dari kalian, wahai umatku, ada yang kakinya tertusuk duri, maka pasti kalian merasakan sakit. Rasa sakit yang kalian rasakan itu pun aku rasakan, bahkan sampai ke dalam hatiku. Umat yang selalu dicintai oleh Nabi Muhammad, umat yang selalu diperdulikan oleh Nabi Muhammad. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah melakukan suatu pekerjaan yang disenangi oleh Nabi, sehingga Nabi mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat, ma adharat wa ma abtanat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Aisyah yang telah lalu, yang telah lalu, yang akan datang, yang tampak, yang tidak tampak. Ampuni dosa Aisyah ya Allah. Siti Aisyah loncat-loncat. Siti Aisyah sangat senang dengan doa Nabi Muhammad. Nabi berkata, wahai Aisyah, apakah kamu senang dengan doa seperti itu? Kata Siti Aisyah, siapa yang tidak senang didoakan manusia mulia sepertimu ya Rasulullah. Kata Nabi, wahai Aisyah, kalau kamu senang dengan doa seperti itu, ketahuilah doa seperti itulah yang setiap yang setiap saat, setiap pagi, siang, sore, malam, setiap waktu aku mintakan kepada Allah untuk umatku. Nabi Muhammad begitu peduli kepada kita sebagai umat. Beruntung kalian menjadi umat yang dimana qala Sayyidina Ali karamallahu wajhah, inna Rasulullah fi akhir nafsi haradat syafataihi marratain fa'algaitu sam'i fasami'tuhu yaqul ummati ummati faqbilah Rasulullah. Sayyidina Ali berkata, Nabi Muhammad pada saat detik-detik terakhir nafasnya, aku melihat bibir beliau menggerakkan dengan 2 kali gerakan. Aku dekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata, ummati ummati, umatku umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan pada saat detik-detik terakhir nafasnya, Nabi Muhammad masih memikirkan kalian sebagai umat. Ketika itu Nabi Muhammad terbaring sakit di kamar yang biasa beliau tiduri di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, turun kamu sampaikan kepada Muhammad, aku berikan kepada dia 2 pilihan. Apakah dia akan memilih aku atau dia memilih kehidupan dunia? Kalau dia memilih kehidupan dunia, akan aku panjangkan umurnya. Tapi kalau dia memilih aku, sampaikan kepadanya, pada hari ini akan datang ajalnya. Turun Jibril membawa firman tersebut. Kemudian Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, Allah memberikan kepada kamu 2 pilihan. Apakah engkau memilih Allah atau memilih dunia? Kalau engkau memilih Allah, pada hari ini akan datang kematianmu. Kalau kamu memilih dunia, Allah panjangkan umurmu. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Jibril, sudah tentu aku lebih memilih Allah. Bagiku kehidupan sebenarnya bukan dunia. Kehidupan sebenarnya bagiku ketika ruhku berpindah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Pergi Jibril membawa kabar tersebut. Kemudian Allah memanggil Israel, wahai Israel, wahai pencabut nyawa, turunlah kamu ke dunia. Pasang muka yang paling bagus, pasang wajah yang paling bagus. Kamu akan mencabut nyawa makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad. Kamu cabut nyawa dia, itu pun kamu izin dulu kepada dia, mau tidak dia dicabut nyawanya. Kalau dia mau kamu cabut, kalau dia tidak mau kamu kembali kepada aku. Turun Israel membawa perintah Allah untuk mencabut nyawa baginda Nabi besar Muhammad. Israel berdiri di depan pintu rumahnya Nabi. Israel tidak berani langsung masuk rumahnya Nabi. Israel berdiri di depan pintu rumah Nabi Muhammad. Israel mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Safiyullah. Pintu rumah dibuka oleh Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah putrinya Nabi membuka pintu rumah tersebut. Siti Fatimah berkata, siapa engkau? Apakah engkau tidak lihat ayahku sedang terbaring sakit? Israel menjawab,
Aku yang memisahkan anak dengan orang tua, aku yang memisahkan orang tua dengan anak, aku yang memisahkan suami dengan istri, aku yang memisahkan istri dengan suami, aku yang menjadikan anak-anak menjadi yatim, aku yang menjadikan istri-istri menjadi janda, aku yang meramaikan kuburan, aku pemisah antara kehidupan dan kematian. Aku adalah Israel. Allah memberikan mandat kepada aku untuk mencabut nyawa seluruh makhluk, dan aku datang ke sini untuk mencabut nyawa makhluk yang paling mulia, baginda Nabi besar Muhammad. Siti Fatimah lari menangis. Siti Fatimah kembali ke pangkuan ayahnya. Siti Fatimah berkata, wahai ayahku, engkau akan wafat. Wahai ayahku, kau akan meninggal dunia. Israel sudah ada di depan ingin mencabut nyawamu ya Rasulullah. Rasulullah berkata, jangan kau bersedih wahai Fatimah. Wahai Fatimah, ketahuilah, setelah kematianku, engkau adalah manusia yang pertama kali akan menyusulku. Setelah kematianku nanti kelak, engkau adalah manusia yang pertama kali masuk surga setelah aku. Siti Fatimah mengusap air matanya. Datang Israel, berdiri di hadapan Nabi Muhammad. Israel berkata, ya Rasulullah, dengan segala kerendahan hatiku, aku datang kemari untuk mencabut nyawamu atas perintah Allah. Aku izin dulu kepadamu, apakah engkau mau dicabut nyawa? Kalau engkau mau, aku cabut. Kalau engkau tidak mau, aku kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad berkata, ya Jibril, wahai Jibril, aku belum puas meninggalkan umatku kalau belum diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad masih memikirkan nasib kita sebagai umat. Nabi Muhammad pergi menghadap Jibril pergi menghadap Allah. Jibril berkata, ya Allah, kekasihmu Rasulullah meminta jaminan untuk umatnya. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, ya Allah, kekasihmu meminta jaminan untuk umatnya. Allah berkata, Allah berfirman, fa'auhallahu ta'ala ala Jibril, basyirhu ya Jibril, innahu awwalu nasin kharijun minal ardi idha bu'isu wa sayyiduhum idha jami'u fabashirhu innal jannah muharramatun 'alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Tadi Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, dia adalah manusia yang pertama kali akan aku bangkitkan dari dalam kubur. Dia adalah manusia yang menjadi pemimpin seluruh manusia di dunia dan akhirat. Dia menjadi pemimpin kelak ketika hari kebangkitan. Dan sampaikan kepadanya, jaminan dariku, surga aku haramkan untuk dimasuki oleh umat manapun sebelum surga dimasuki oleh umatnya. Turun Jibril bawa wahyu tersebut. Rasulullah berkata, al-an qarrat aini, sekarang aku senang, sekarang aku puas, cabutlah nyawaku wahai Israel. Dicabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Ketika dicabut nyawa Nabi Muhammad mendesak. Nabi Muhammad berkata, dicabut lagi nyawa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata, Nabi Muhammad merasakan sakit. Di sebelah kanannya Nabi ada sebuah cawan berisi air. Nabi Muhammad letakkan tangannya di cawan tersebut. Beliau usap air keringat yang keluar dari wajah beliau. Kemudian beliau berkata, wahai Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa? Israel berkata, iya ya Rasulullah, seperti itulah rasa sakit dicabut nyawa. Nabi berkata, apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti bakal dialami oleh umatku? Apakah rasa sakit seperti ini yang nanti bakal umatku rasakan wahai Israel? Israel berkata, iya ya Rasulullah, rasa sakit seperti itulah yang nanti bakal dialami oleh umatmu. Rasa sakit seperti itulah yang nanti bakal dirasakan oleh umatmu. Mendengar itu Nabi Muhammad menangis. Nabi Muhammad mengangkat tangan. Doa terakhirnya Nabi Muhammad, harapan terakhirnya Nabi Muhammad, doa yang menutupi wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut umatku. Ya Allah, permudahkanlah sakaratul maut umatku. Aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, aku penanggung jawab mereka ya Allah. Biar aku menanggung seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku. Biar aku menanggung beban penderitaan rasa sakit mereka ya Allah. Umatku tidak akan kuat
Mereka tidak akan sanggup, ya Allah, biar aku Muhammad menanggung rasa sakit sakratul maut umatku. Apa yang telah kau lakukan untuk Nabi Muhammad? Apa yang telah kau korbankan untuk Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berjuang untuk kalian. Nabi Muhammad menanggung rasa sakit sakratul maut kalian, karena begitu cinta beliau kepada kalian sebagai umat. Saya dan kalian, kita